Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rosa Salsabila Latifah dengan NPM 2013022050 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kaidah penulisan kata. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kaidah penulisan kata. Jadi kaidah penulisan kata ada 10. Pertama, kata dasar. Kedua, kata berimbuhan. Ketiga, bentuk ulang. Keempat, gabungan kata. Kelima, pemenggalan kata. Keenam, kata depan. Ketujuh, partikel. Kedelapan, singkatan dan akronim. Kesembilan, angka dan bilangan. Kesepuluh, kata ganti. Dan kesebelas, kata sandang. Pertama, kata dasar, yaitu kata yang belum diberi imbuhan atau belum mengalami proses morfologi lainnya. Ditulis sebagai satu kesatuan, terlepas dari kesatuan yang lainnya. Contohnya yaitu, saya pergi ke sekolah. Kedua, kata berimbuhan, yaitu kata-kata yang telah berubah bentuk dan makna. Perubahan tersebut dikarenakan kata-kata tersebut telah diberi imbuhan yang berupa awalan atau afiks, akhiran atau sufiks, sisipan atau infiks, dan awalan akhiran atau konflik. Contohnya, memakan, dimakan, berjalan, dan lain-lain. Contoh dari kata memakan memiliki kata dasar makan yang diberi imbuhan me, sehingga menjadi memakan. Adapun kata makan yang diberi imbuhan di menjadi dimakan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Ketiga, kata ulang. Kata ulang adalah bentuk ulang yang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Ada 5 jenis, yaitu dwipurwa, sebagian, kata ulang semu, dwilingga atau seluruh, kata ulang berubah bunyi, dan kata ulang berimbuhan. Dwipurwa atau sebagian, contoh leluasa, sesaji, dedaunan, pepohonan, dan lain-lain. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa pengulangan kata hanya sebagian saja. Kedua, kata ulang semu adalah kata yang mengalami proses pengulangan seluruhnya tetapi tidak bisa dipisahkan. Contoh, kupu-kupu, laba-laba, umang-umang, dan lain-lain. Kata kupu-kupu tidak bisa hanya satu kata saja, misal kupu atau laba, karena kata tersebut memiliki makna lain. Seperti laba, memiliki makna lain dengan kata laba-laba, sehingga kata tersebut tidak bisa dipisahkan. Ketiga, dwilingga atau seluruh, contoh bapak-bapak, anak-anak, laki-laki, dan lain-lain. Kata bapak-bapak di sini menunjukkan pengulangan secara keseluruhan. 4. Kata ulang berubah bunyi. Contoh, teka-teki, mondar-mandir, sayur-mayur, dan lain-lain. 5. Kata ulang berimbuhan. Jenis kata ulang ini terjadi akibat penambahan imbuhan pada sebagian kata. Contoh, tarik-menarik, maaf-memaafkan, pukul-memukul, dan lain-lain. Adapun kata ulang mengubah makna kata. Pertama, menyatakan kesamaan. Contohnya, kebiru-biruan, seolah-olah, dan kemudah-mudahan. 2. Menyatakan saling. Contohnya, rangkul-merangkul, mukul-memukul, dan peluk-memeluk. Ketiga, menyatakan jarak dan beragam. Contohnya, sayur-mayur, dan buah-buahan. Keempat, menyatakan intensitas, contohnya berjam-jam dan bertahun-tahun. 5. Menyatakan bilangan, contohnya 1-1. Keenam, menyatakan keadaan atau situasi, contohnya mentah-mentah. Ketujuh, menyatakan suatu bentuk kegiatan, contohnya jahit-menjahit dan masak-memasak. 4. Gabungan kata memiliki 5 ketentuan. Pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus, ditulis terpisah. Contoh, duta besar, model linier, kambing hitam.
kata duta dipisah dengan kata besar. Kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan menambahkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Contoh, anak, tanda hubung istri pejabat, yang artinya anak dan istri dari pejabat. Ketiga, gabungan kata yang penulisannya tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh, bertepuk tangan, sebarluaskan. Kata bertepuk dan tangan harus dipisah. Keempat, gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Contoh, pertanggungjawaban, menyebarluaskan atau dilipat gandakan. Ketiga contoh kata tersebut harus ditulis serangkai. Kelima, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Contoh, acap kali, ada kalanya, apalagi, beasiswa, dan lain-lain. Kelima, pemenggalan kata memiliki 5 ketentuan. Pertama, pemenggalan kata pada kata dasar. Kedua, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Ketiga, jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Keempat, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Keenam, kata depan memiliki ketentuan yaitu kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata. Contoh, di mana dia sekarang. Ketujuh, kata partikel memiliki 3 ketentuan. Pertama, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai. Contoh, bacalah buku itu baik-baik. Kata baca dan lah harus digabung sehingga menjadi kata yang serangkai. Kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, jika kita pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Kata malam dan pun di sini harus dipisah. Ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat 1 per 1. Kata 1 per 1 harus dipisah. Kedelapan, kata ganti memiliki 2 ketentuan. Pertama, kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kedua, kata ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Kesembilan, kata sandang memiliki ketentuan kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, tokoh itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Kata si dan sang sering kita jumpai pada dongeng atau cerita anak-anak. 10. Singkatan dan akronim memiliki 9 ketentuan. Pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan titik pada setiap unsur singkatan. Kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal, setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Ketiga, singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Keempat, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kelima, peningkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Keenam, lambang kimia, singkatan dari satuan ukuran, takaran,
timbangan, dan mata uang tidak mengikuti tanda titik. Ketujuh, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal, setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Kedelapan, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. 9. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau ditulis dengan huruf kecil. Di sini saya tidak memberikan contohnya. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari singkatan dan akronim tersebut pada PUEBI. Atau yang lebih memudahkannya, teman-teman bisa melihat pada PUEBI daring yang kalian bisa akses di ponsel masing-masing. Terakhir, angka dan bilangan memiliki 12 ketentuan. Pertama, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, atau kamar. Contoh, Hotel Mahemeru, kamar 169. Kedua, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perinci. Contoh, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Ketiga, angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, isi, luas, waktu, ditulis serta nilai uang. Contoh, 10 liter. Keempat, penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kuantasi. Contoh, telah diterima uang sebanyak 2.950.000 ditulis dengan angka dan juga ditulis dengan huruf. Kelima, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya bisa mudah dibaca. Contoh, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 550 miliar rupiah. Keenam, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Contoh, 3 pemenang sayembara itu diundang ke Jakarta. 7. Penulisan bilangan tingkat dapat dilihat atau dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad ke-20. 20 di sini menggunakan angka. Kesembilan, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan dengan 2 cara, yaitu bilangan utuh dan pecahan. Bilangan utuh contohnya 12, bilangan pecahan misalnya setengah. 10. Angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contoh, bab 10, pasal 5, halaman 252. 11. Penulisan bilangan dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf ditulis seperti 5 juta rupiah. Yang terakhir, bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contoh, kelapa 2. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami kaidah penulisan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.